Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Umpam Mengajar. Saya Sri Rahayu SPD MPD dari Program Studi Pendidikan Ekonomi akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari materi mata kuliah Sejarah Teori Ekonomi. Materi ini akan disajikan sampai beberapa video ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan ya. Nah, pada pertemuan kali ini materi utama yang akan kita pelajari adalah aliran monetaris. Teman-teman mahasiswa, aliran monetaris dalam perkembangannya sejak pertengahan dasawarsa ke-60 meliputi berbagai sub-aliran yang beraneka ragam. Sejumlah sub-aliran masing-masing memberikan penekanan yang berbeda terhadap peranan bidang moneter dalam perkembangannya. Nampak memang agak sulit untuk memberi suatu definisi yang agak baku mengenai ruang lingkup materi dan sifat monetarisme. Selama kurang lebih 3 dekade setelah Perang Dunia Kedua, ajaran Keynes mendominasi alam pikiran perumus kebijaksanaan-kebijaksanaan di negara barat dan bahkan juga mengalir ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Pada tahun 50-an dan 60-an, kebanyakan ekonom percaya bahwa bom dan depresi merupakan penyakit masa lampau yang perlu dikhawatirkan akan muncul lagi. Misalnya kalau output rendah dan orang akan banyak yang menganggur. Maka Keynesian menganjurkan ditingkatkannya pengeluaran pemerintah untuk proyek-proyek padat karya. Pada tahun 60-an, orang percaya bahwa ada hubungan terbalik antara inflasi dan tingkat pengangguran. Artinya, jika tingkat pengangguran tinggi, maka tingkat inflasi rendah, atau sesuai dengan teori Phillips. Tetapi terjadi gejala-gejala ekonomi pada tahun 70-an, tidak sinkron dengan anggapan tersebut. Pada waktu itu, harga menunjukkan kecenderungan peningkatan yang sangat tinggi, didorong oleh meningkatnya harga minyak pada tahun 73 sampai tahun 74. Pada saat itu terjadi peningkatan harga-harga sehingga pengangguran malah mengalami peningkatan. Nah, dengan demikian teori Keynesian yang menyatakan bahwa selama masih banyak pengangguran, maka selama itu pula pengeluaran masyarakat atau public spending dapat ditingkatkan tanpa menimbulkan inflasi. Tidak lagi menunjukkan kebenaran yang realistis. Nyatanya kegiatan yang diarahkan untuk menurunkan inflasi pada tahun 70-an telah menyebabkan tingginya angka pengangguran. Dan usaha untuk menguranginya dengan menambah pengeluaran pemerintah malah semakin memperparah inflasi. Nah, menarik bukan materi kali ini? Sudah siap untuk membahas lebih jauh? Baiklah, kita mulai pembahasannya. Pemerintah sudah menetapkan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Selalu terapkan 3M. Tetap belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan belanja kebutuhan Anda dari rumah. Jika tidak mendesak, jangan keluar rumah. Hindari kontak dengan orang lain. Sayangi diri Anda dan keluarga. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Teman-teman mahasiswa, monetarisme yang dikenal dewasa ini dengan berbagai wajahnya pada hakikatnya merupakan suatu reformasi atau perumusan ulang dalam wujud yang baru dari teori kuantitas tentang uang sebagaimana mula-mula yang dikemukakan oleh Irving Fisher pada abad ke-20.
yang benih-benihnya juga terkandung dalam gagasan John Bowdoin dari abad ke-21. Sama halnya dengan mazhab Keynes dan Neo-Keynes, golongan monetaris juga berdasar dari kenyataan adanya ketidakseimbangan sebagai kecenderungan dalam perkembangan ekonomi. Kaum monetaris, terutama Friedman, sangat berjasa dalam menekankan arti penting laju pertumbuhan uang terhadap aktivitas-aktivitas ekonomi. Dilihat dari upayanya tersebut, ia dapat dianggap sangat berhasil. Sebab, sebagaimana diucapkan oleh pakar ekonomi makro Franco Modigliani, we are all monetarism now. Dalam artian bahwa hampir semua pakar ekonomi masa sekarang percaya akan arti penting laju pertumbuhan stok uang dalam perekonomian. Secara keseluruhan harus diakui bahwa pengaruh pandangan Friedman dalam kebijaksanaan ekonomi sangatlah besar. Hal ini dapat dilihat dari diadopsinya kebijaksanaan moneter BAM oleh Amerika Serikat atau the Fed. Friedman sangat anti dengan peran pemerintah yang kelewat besar dalam perekonomian. Hal ini berarti jika penerimaan pemerintah terlalu besar, maka otomatis pengeluarannya juga harus besar. Padahal banyak program-program pemerintah dinilai tidak efektif dalam mencapai sasaran. Pengaruh pandangan Friedman lainnya dapat dilihat dari program pemotongan pajak yang dilakukan pemerintahan Reagan pada tahun 1981. Pengaruh pandangan Friedman juga dirasakan di Indonesia, salah satunya terlihat dari kebijaksanaan deregulasi yang pada intinya mengurangi cengkraman pemerintah yang kelewat besar dalam perekonomian Indonesia. Begitu juga dalam menghadapi inflasi pada tahun 1993 dan pada tahun 1994. Pemerintah juga terlihat berusaha mati-matian menekan laju inflasi di bawah 2 digit. Sebab para pakar ekonomi di Indonesia dan juga kaum praktisi telah mengetahui dampak negatif yang sangat besar dan keadaan inflasi, yang secara sangat vokal disuarakan oleh Milton Friedman dari kubu monetaris. Ketidakberhasilan ajaran-ajaran Keynes dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi inilah melahirkan suatu aliran baru yang disebut aliran monetaris, yang penekanannya mengutamakan kebijaksanaan moneter dalam mengatasi kemelut ekonomi. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Karl Brunner untuk menggambarkan berbagai studi di bidang ekonomi, moneter, dan kebijaksanaan moneter. Bu, anaknya kenapa? Anak saya sering pucat dan lesu. Ada baiknya dicek ke fasilitas kesehatan, Bu. Bisa jadi gejala seperti yang dialami anak ibu bukan pucat lesu biasa. Thalassemia punya gejala pucat dan lesu, bahkan kadang tidak bergejala sama sekali. Dan kalau thalassemia tidak cepat ditangani, akibatnya bisa serius, Bu. Cek kesehatan itu penting, supaya kita bisa merencanakan masa depan kita. Yuk cek kesehatan sekarang. Apa yang dilaksanakan pemerintah saya dukung luar biasa. Dan saya mengharapkan masyarakat kita seluruhnya divaksinasi. Soalnya saya yakin sekali dengan diberikan bantuan vaksinasi, senang sekali. Teman-teman semuanya ya, apalagi yang lansia, yang muda, itu kan wajib kita sebagai umat dan sebagai masyarakat, mari kita ikuti aturan, vaksin itu baik. Saya sendiri sudah vaksin 2 kali, saya sehat. Mari kita taklukkan pandemi COVID-19. Sukseskan vaksinasi, tetap disiplin protokol kesehatan terutama 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Baik, teman-teman mahasiswa, selanjutnya kita akan membahas penekanan pokok pandangan monetaris.
Menurut Friedman, perubahan dalam jumlah uang yang beredar sangat besar berpengaruh terhadap tingkat inflasi dalam jangka panjang dan pendapatan nasional bruto real dalam jangka panjang. Friedman menyimpulkan secara umum laju pertumbuhan uang yang tinggi menyebabkan terjadinya boom dan inflasi. Sementara itu, penurunan dalam laju pertumbuhan uang dapat menimbulkan resesi dan kadang-kadang bahkan juga deflasi. Pokok pandangan golongan monetaris membahas tentang yang pertama, sebab terjadinya perubahan pendapatan nasional. Sebab-sebab terjadinya perubahan pendapatan nasional menurut Friedman bersumber semata-mata pada tingkat permintaan uang, di mana volume permintaan uang ini tingkat pengeluaran yang akan dilakukan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, menurut Friedman, sebab yang paling penting adalah untuk menguasai volume uang dalam peredaran. Sebab jumlah uang itu yang akan mempengaruhi jumlah pengeluaran secara menyeluruh. Hal ini satu sama lainnya akan berdampak pada pertumbuhan dan kestabilan ekonomi. Sementara itu juga diakui monopoli dan oligopoli universitas dalam persaingan, akan tetapi adanya monopoli dan oligopoli tidak begitu besar bobot pengaruhnya terhadap proses kegiatan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Selama jumlah pasok uang dapat dikuasai, akhirnya dalam perkembangan waktu, tingkat harga dan keadaan ekonomi menjadi stabil dan maju. Yang kedua, kebijaksanaan moneter menurut pemikiran Keynes. Kebijaksanaan ekonomi yang harus dilakukan pemerintah adalah kebijaksanaan fiskal yang antisiklus. Golongan monetaris mengalihkan perhatian dari kebijaksanaan fiskal ke kebijaksanaan moneter. Upaya untuk menanggulangi goncangan-goncangan kegiatan ekonomi dilakukan dengan melakukan kebijaksanaan moneter dan menguasai pasok atau penawaran uang. Diakui dalam suatu masa transisi akan terjadi goncangan harga, tetapi setelah beberapa waktu berlalu, harga itu akan mencerminkan gerak perkembangan yang ada sangkut pautnya dengan pengadaan jumlah uang. Selama pasok uang dapat dikuasai, maka pada waktunya kestabilan harga juga akan terpelihara. Pasok uang harus dikuasai dalam arti tingkat-tingkat pertambahannya harus dikendalikan sesuai dengan bertambahnya kebutuhan dunia usaha. Yang ketiga, pasok uang harus mencerminkan kebutuhan dunia usaha. Pasok uang harus dikuasai dalam arti bahwa tingkat tambahannya harus dikendalikan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Golongan monetaris berpendapat bahwa selain di bidang moneter, melalui pengelolaan pasok uang oleh otoritas moneter atau bank sentral, pemerintah tidak boleh berintervensi secara aktif melalui kebijaksanaan ekonomi atau kembali pada persaingan bebas. Baiklah teman-teman mahasiswa, selanjutnya kita akan membahas tentang perdebatan aliran monetaris dengan Keynesian. Yang pertama, pandangan Keynesian lebih menyukai kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif, sedangkan pandangan monetaris lebih menyukai kebijaksanaan moneter yang bersifat kontraktif atau konservatif. Selanjutnya, kaum monetaris menghendaki agar analisis tentang penentuan pendapatan memberi penekanan pada pentingnya peranan jumlah uang yang beredar atau money supply di dalam perekonomian. Nah, yang terakhir, bagi kaum monetaris, jumlah uang yang beredar merupakan faktor penentu utama dari tingkat kegiatan ekonomi dan harga-harga di dalam suatu perekonomian. Dalam jangka pendek atau short run, jumlah uang yang beredar mempengaruhi tingkat output dan kesempatan kerja. Nah, sedangkan dalam jangka panjang atau long run, jumlah uang yang beredar mempengaruhi tingkat harga dan inflasi.
Apa yang dilaksanakan pemerintah saya dukung luar biasa. Dan saya mengharapkan masyarakat kita seluruhnya divaksinasi. Soalnya saya yakin sekali dengan diberikan bantuan vaksinasi, senang sekali. Teman-teman semuanya ya, apalagi yang lansia, yang muda, itu kan wajib kita sebagai umat dan sebagai masyarakat, mari kita ikuti aturan. Vaksin itu baik. Saya sendiri sudah vaksin 2 kali, saya sehat. Mari kita taklukkan pandemi COVID-19. Sukseskan vaksinasi, tetap disiplin protokol kesehatan terutama 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Corona ini tidak mengenal agama ya, tidak mengenal umur, tidak mengenal kedudukan, tidak mengenal jenis kelamin, semua sama. Kalau bicara pandemi ini kan secara global ya, maka ini semua menjadi kebutuhan dan tuntutan manusia di segala bangsa, bahwa sampai hari ini untuk pencegahan dan penurunan dari epidemi COVID-19 adalah dengan melalui vaksin. Vaksin itu adalah pelindung buat kita. Supaya kita tetap sehat, supaya kita bisa tetap beraktivitas. Lansia ini adalah kelompok rentan ya, jangan takut untuk divaksin. Karena manfaatnya sangat baik untuk kesehatan kita semua. Negara itu merawat, menjaga masyarakatnya. Masyarakatnya sehat, keluarga jadi sehat, bangsa juga jadi kuat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang implikasi kebijakan monetaris dan Keynesian. Pertama, stabilitas di dalam pertumbuhan jumlah uang yang beredarlah yang merupakan kunci dari stabilitas makroekonomi. Dan bukan kebijakan makroekonomi aktif yang menimbulkan fluktuasi dalam pertumbuhan jumlah uang yang beredar, yang menjadi penentu kestabilan makroekonomi. Yang kedua, kebijakan fiskal itu sendiri memiliki pengaruh sistematis yang sangat kecil, baik terhadap pendapatan nasional real maupun pendapatan nasional nominal. Dan bahwa kebijakan fiskal atau fiskal policy bukanlah suatu sarana atau alat stabilisasi yang efektif. Nah, kita masuk ke kelemahan dan kelebihan aliran monetaris. Aliran monetaris memiliki kelemahan sebagai berikut. Yang pertama, perubahan dalam kecepatan atau yang dapat menggagalkan kebijakan dan ketidakpastian dari investasi yang diambil, terutama jika bukan bunga atau sensitif. Yang kedua, pada kebijakan uang ketat, tambahan kelebihan cadangan tidak akan dipinjamkan keluar oleh bank karena takut akan potensi kebangkrutan dari para peminjam selama masa resesi. Selanjutnya yang ketiga, kebijakan moneter yang digunakan untuk mengendalikan persediaan uang maupun tingkat suku bunga, tetapi keduanya tidak dapat dikendalikan pada waktu yang sama. Nah, itu tadi kelemahannya. Sedangkan untuk kelebihannya adalah yang pertama, kaum monetaris mengatakan bahwa perekonomian cenderung berada pada keseimbangan tingkat output rendah yang disebabkan kurang ampuhnya mekanisme korektif untuk membawa pasar kembali pada posisi keseimbangan. Pemanfaatan sumber daya penuh. Nah, selanjutnya yang kedua, kaum monetaris menyatakan bahwa turunnya suku bunga akan mendorong investasi dan turunnya tingkat harga akan mendorong konsumsi melalui pigau efek. Bagi kubu monetaris, perekonomian cenderung berada pada posisi keseimbangan, di mana sumber daya digunakan secara penuh. Selanjutnya yang ketiga, dalam usaha meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan mengatasi pengangguran, kaum monetaris lebih menyukai kebijaksanaan moneter yang kontraktif. Dan yang terakhir,
Kaum monetaris, terutama Friedman, dinilai sangat berjasa meluruskan falsafah liberal kaum klasik, sebagaimana yang diajarkan oleh Adam Smith. Nah, argumentasi Friedman inilah yang menyokong ajaran klasik tersebut, bahwa benefit yang diterima dari kebijaksanaan laissez-faire jauh lebih besar dari benefit yang diterima lewat terlalu banyaknya campur tangan pemerintah. Thalassemia adalah penyakit kelainan darah di mana umur darah 2-4 kali lebih pendek dibanding darah normal. Penyebabnya karena hemoglobin tidak terbentuk dengan sempurna, sehingga sel darah merah menjadi mudah rusak dan penderita mengalami kekurangan darah. Akibatnya, penderita harus mendapat transfusi darah secara rutin selama seumur hidup. Jika satu orang bisa donor darah 4 kantong dalam 1 tahun, setidaknya dibutuhkan 12 orang untuk mencukupi kebutuhan darah penderita thalassemia selama 1 tahun. Faktanya, setiap 250 ml darah yang ditransfusikan akan membawa sekitar 250 mg zat besi, sedangkan untuk kebutuhan normal tubuh hanya 1-2 mg per hari. Akibatnya, terjadi penumpukan zat besi dalam tubuh dan bisa menyebabkan gagal jantung, pembekakan hati, dan limfa. Setiap 3 jam ada 1 anak yang menderita thalassemia. Dalam 1 tahun diperkirakan akan ada 2.500 anak yang menderita thalassemia. Angka ini akan terus bertambah setiap tahunnya. Diperkirakan tahun 2020 nanti lebih dari 20.000 anak Indonesia menderita thalassemia. Ini 2 kali lipat dari jumlah kelahiran bayi di Indonesia setiap hari, atau hampir 4 kali lipat dari jumlah penderita thalassemia saat ini. Thalassemia terbagi menjadi 2, thalassemia mayor dan thalassemia minor. Thalassemia mayor adalah orang yang menderita penyakit thalassemia, sedangkan thalassemia minor hanya sebagai pembawa gen thalassemia dengan gejala anemia ringan, sehingga mereka tidak perlu pengobatan thalassemia. Secara fisik, pembawa thalassemia tidak dapat dibedakan dengan manusia yang memiliki sel darah normal. Mereka bisa bekerja, menikah, dan melakukan aktivitas lainnya, bahkan mampu mendonorkan darah. Thalassemia bisa dicegah dengan cara menghindari pernikahan sesama pembawa thalassemia. Bagaimana cara mendeteksinya? Satu-satunya jalan adalah dengan screening darah untuk mengetahui apakah normal atau pembawa thalassemia. Bagaimana mekanisme penurunannya? Thalassemia diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Jika sesama thalassemia mayor menikah, mereka akan melahirkan 100% anak thalassemia mayor. Jika thalassemia mayor menikah dengan pembawa thalassemia, maka akan melahirkan 50% anak thalassemia mayor. Jika sesama pembawa thalassemia menikah, maka akan melahirkan 25% anak thalassemia mayor. Akan tetapi, jika pembawa thalassemia menikah dengan pasangan normal, maka tidak akan melahirkan anak thalassemia mayor. Begitu juga jika thalassemia mayor menikah dengan pasangan normal. Di Indonesia, 6-10 dari 100 orang adalah pembawa thalassemia. Jika penduduk Indonesia berjumlah 200 juta jiwa, maka ada 20 juta orang pembawa thalassemia. Ini setara dengan jumlah penduduk Yogyakarta 7 kalinya. Fenomena pembawa thalassemia di Indonesia seperti gunung es. Masih sedikit yang sudah terdeteksi, sisanya masih banyak yang belum diketahui. Ayo, screening darahmu sekarang. Oke teman-teman, pada pertemuan ini telah dibahas berbagai perbedaan pemikiran antara aliran monetaris dan Keynesian. Agar lebih memahami materi hari ini, coba jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, jelaskan bagaimana latar belakang lahirnya aliran monetaris. Yang kedua, sebutkan tokoh penting yang berperan dalam aliran monetaris.
Terus yang ketiga, berikan contoh empiris implementasi penggunaan perubahan pendapatan nasional berdasarkan konsep ekonomi aliran monetaris. Nah, silakan diskusikan dengan teman-teman Anda di rumah ya. Masih ada yang khawatir divaksinasi. Iya Pak kata orang-orang kalau habis divaksinasi suka demam, kemerahan, bengkak di tangan nih. Tapi itu kan cuma sementara Pak, nanti juga hilang sendiri. Emangnya sampean udah divaksinasi? Nah, masih takut sama efek samping? Jangan khawatir. Umumnya setelah vaksinasi akan timbul reaksi, itu merupakan hal yang wajar. Namun biasanya bersifat ringan dan sementara. Setelah vaksinasi, jika terjadi nyeri, bengkak, atau kemerahan di tempat suntikan, kompres dengan air dingin. Jika demam, kompres atau mandi dengan air hangat. Perbanyak minum air putih dan istirahat, serta minum obat sesuai anjuran. Laporkan semua reaksi atau keluhan yang dialami setelah vaksinasi ke nomor yang tertera di kartu vaksinasi. Ayo divaksinasi, tak perlu khawatir, vaksin yang digunakan aman dan berkualitas. Apa yang dilaksanakan pemerintah saya dukung luar biasa. Dan saya mengharapkan masyarakat kita seluruhnya divaksinasi. Soalnya saya yakin sekali dengan diberikan bantuan vaksinasi, senang sekali. Teman-teman semuanya ya, apalagi yang lansia, yang muda, itu kan wajib kita sebagai umat dan sebagai masyarakat, mari kita ikuti aturan vaksin itu baik. Saya sendiri sudah vaksin 2 kali. Saya sehat. Mari kita taklukkan pandemi COVID-19. Sukseskan vaksinasi, tetap disiplin protokol kesehatan terutama 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, berdasarkan hasil diskusi kita hari ini dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, fluktuasi dalam jumlah uang yang beredarlah yang menyebabkan terjadinya fluktuasi ekonomi, bukan sebaliknya, sebagaimana yang dianut oleh kubu Keynesian. Yang kedua, terjadinya perubahan pendapatan nasional, kebijaksanaan moneter dan pasok uang harus mencerminkan kebutuhan dunia usaha. Nah, alhamdulillah materi pada pertemuan kali ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih semua yang telah mengikuti materi hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ujar.